Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sani Rahmawati dengan NIM 20456457 TP 12752, mahasiswi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dalam case-based mata kuliah Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan yang mengangkat tema vitamin dengan judul jurnal Soybean-Based Functional Food with Vitamin B12 Producing Lactic Acid Bacteria. Dalam pemaparan video kali ini akan dijelaskan menjadi 4 bagian. Yang pertama introduction, yang kedua materials and methods, kemudian result and discussion, dan yang terakhir conclusion. Baiklah, yang pertama saya mulai dengan bagian introduction. Kedelai merupakan pilihan nutrisi yang menarik, mengingat nilai gizinya cukup tinggi, termasuk kualitas protein dan asam aminonya, serta rendahnya biaya produksi kedelai. Namun, produk ini memiliki kelemahan, seperti tidak mengandung vitamin B12 yang larut dalam air. Selanjutnya, kita masuk pada subvitamin B12. Diet yang cukup terhadap vitamin B12 sangat penting untuk mencegah patologi yang parah. Beberapa di antaranya tidak dapat diubah. Telah dilaporkan pula bahwa kekurangan vitamin B12 dalam makanan wanita hamil dapat menyebabkan keterbelakangan myelinasi yang parah dalam sistem saraf dan atrofi otak pada bayi. Myelinasi sendiri adalah proses di mana sel-sel otak ditutupi oleh selubung lemak. Vitamin B12 disintetis oleh bakteri dan archaea tertentu. Pada sapi, domba, dan ruminansia lainnya, mikroorganisme yang ada di dalam rumen dapat mensintetis vitamin B12. Manusia bagaimanapun tidak memiliki mikroflora seperti itu di usus kecil, dan harus menyerap koenzim dari sumber alami seperti daging organ hewani, ikan, telur, dan produk farmasi. Kemudian, ditemukan strain Lactobacillus reuteri CRL1098 yang dapat menghasilkan vitamin B12, serta kandungan korinoid yang diproduksi oleh Lactobacillus tersebut aktif secara biologis dan efektif dalam mencegah perkembangan patologi yang disebabkan oleh defisiensi nutrisi vitamin B12 pada tikus bunting dan tikus muda keturunannya yang di sapi. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengembangkan pangan fungsional berbasis kacang kedelai menggunakan Lactobacillus reuteri CRL1098, yaitu penghasil vitamin B12, dan untuk mengevaluasi efisiensi susu kedelai biofortifikasi yang diperoleh untuk mencegah gejala defisiensi vitamin B12 pada ibu hamil dan keturunannya yang sapi. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian kedua, yaitu materials and method. Pada bagian materials and method ini akan dibagi menjadi 8 pembahasan. Yang pertama yaitu mikroorganisme, yang kedua persiapan susu kedelai fermentasi, yang ketiga hewan, yang keempat darah dan organ, yang kelima parameter hematologis dan penentuan tingkat serum vitamin B12, yang keenam studi histologi, yang ketujuh penentuan sel penghasil IgA di usus kecil, dan yang terakhir analisis statistik. Yang pertama yaitu mikroorganisme. Strain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Lactobacillus reuteri CRL1098. Sebelum digunakan untuk eksperimen, kultur ditumbuhkan dalam kaldu MRS steril dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 16 jam. Selanjutnya yaitu persiapan pembuatan susu kedelai fermentasi. Komposisi susu kedelai per 100 ml yang digunakan yaitu protein 2,6 gram, karbohidrat 4 gram, lipid 1,5 gram, serat 0,6 gram, kalsium 48 mg, Fe atau besi 0,84 mg, fosfor 48 mg, dan magnesium 18 mg dengan pH 7,3. Setelah itu, susu kedelai disterilisasi dengan didinginkan pada suhu 36 derajat Celcius, lalu diinokulasikan dengan Lactobacillus reuteri CRL1098
dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 6 jam. Hasil akhir fermentasi susu kedelai yaitu pada pH 6,8 dengan total koloni sebanyak 1,6 kali 10⁷ CFU per mili. Konsentrasi vitamin B12 dalam fermentasi susu kedelai ditentukan oleh bioassay kuantitatif yang digunakan untuk penilaian B12 pada makanan. Hewan untuk pengujian pada penelitian ini yaitu tikus BLBC betina bunting berumur 6 minggu. Nah, hewan-hewan ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada kelompok DF, yaitu betina dengan defisiensi B12 yang menerima diet defisiensi B12. Yang kedua yaitu kelompok CF atau kelompok kontrol, yaitu betina yang cukup B12 yang menerima diet defisiensi B12 ditambah susu kedelai yang ditambah vitamin B12 komersial. Yang ketiga ada kelompok SF, yaitu betina defisiensi B12 yang menerima diet defisiensi B12 ditambah susu kedelai non-fermentasi. Kelompok terakhir yaitu kelompok SRF, di mana betina defisiensi B12 yang menerima diet defisiensi B12 ditambah susu kedelai yang telah difermentasi dengan Lactobacillus reuteri CRL1098. Nah, hewan-hewan tersebut diizinkan mengonsumsi makanan dan air selama 30 hari dari pertengahan kehamilan hingga penyapihan. Setelah anak-anak tikus melahirkan, mereka hanya menerima susu dari ibunya. Baik, sekarang kita masuki pada pembahasan darah dan organ. Pada akhir percobaan, betina dan keturunannya dibius menggunakan injeksi intraperitoneal ketamin silasin dan kemudian diambil sampel darahnya untuk dipindahkan ke dalam tabung dengan larutan asam ethylene diamin tetrasetit untuk menentukan parameter hematologi dan ke dalam tabung sentrifug untuk penentuan vitamin B12 dengan imunosai. Selanjutnya, parameter hematologis dan penentuan tingkat serum vitamin B12. Nilai hematokrit, jumlah leukosit, dan sel darah merah ditentukan dengan hematositometri. Kemudian konsentrasi hemoglobin ditentukan dengan uji kalorimetri. Konsentrasi vitamin B12 sendiri diukur dalam sampel serum dengan elektrochemiluminescence. Berikutnya yaitu studi histologi. Histologi sendiri merupakan ilmu yang pelajari tentang struktur jaringan secara detail melalui mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis. Secara singkat, prosesnya yaitu yang pertama, jaringan difiksasi dalam formalin 10% dalam larutan garam fosfat atau PBS selama 48 jam pada suhu kamar. Selanjutnya, didehidrasi dalam bermacam-macam kadar alkohol yaitu 40%, 50%, 70%, 96%, dan 100% selama 20 menit setiap alkoholnya. Tahap terakhir yaitu sampel dibersihkan melewati 3 rendaman silena masing-masing 45 menit. Jaringan itu tertanam dalam parafin pada 56 derajat Celcius selama 3 jam. Potongan jaringan yaitu 3-4 mikrometer ditempatkan pada slide kaca. Selanjutnya yaitu penentuan sel penghasil IgA di usus kecil. IgA atau imunoglobulin A adalah molekul glikoprotein yang dihasilkan oleh sel plasma dan berfungsi sebagai antibodi. Nah, jumlah sel penghasil IgA sendiri ditentukan pada irisan histologis sampel dengan uji imunofluoresensi langsung. Langkahnya yaitu sampel histologis yang diparafonisasi diinkubasi dengan pengecaran antibodi dalam larutan fosfat buffer sodium selama 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Sampel kemudian dicuci 3 kali dengan larutan fosfat buffer sodium dan diperiksa menggunakan lampu neon mikroskop. Nah, hasil dinyatakan sebagai jumlah sel IgA positif per 10 bidang dengan perbesaran 100. Material and method yang terakhir yaitu analisis statistika. Di sini menggunakan tes student yang digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang kekurangan vitamin B12 dengan kelompok kontrol yang diberi vitamin B12 komersial. Nah, perbedaan yang signifikan dipertimbangkan pada probabilitas kurang dari 0,05. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga yaitu result and discussion.
Pada hasil pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu berat hewan, hematologi, penentuan kadar serum vitamin B12, dan penentuan sel penghasil IgA di usus kecil. Nah, pembahasan yang pertama yaitu berat hewan. Pada tabel A di atas menunjukkan kelompok betina yang menerima asupan secara langsung, sedangkan baris B menunjukkan kelompok anak yang menyusui dari betina. Berdasarkan tabel tersebut, kelompok DF atau kelompok betina dengan defisiensi B12 yang menerima diet defisiensi B12 memiliki berat badan yang tidak jauh berbeda dengan kelompok SF atau kelompok betina defisiensi B12 yang menerima diet defisiensi B12 ditambah susu kedelai non-fermentasi. Hasil keduanya masih rendah dibandingkan dengan kelompok CF dan SRF. Kemudian, kelompok SRF atau kelompok betina defisiensi B12 yang menerima diet defisiensi B12 ditambah susu kedelai yang difermentasi dengan Lactobacillus reuteri memiliki berat badan yang tidak jauh berbeda dengan kelompok CF atau kelompok betina dengan penambahan vitamin B12 komersial. Nah, hasil keduanya itu tergolong cukup tinggi, serta dapat membuktikan juga bahwa kelompok betina SRF dengan pemberian fermentasi oleh Lactobacillus reuteri berhasil memberikan berat badan yang cukup setara dengan pemberian vitamin B12 komersial. Hal di atas juga berlaku untuk keturunannya. Nah, pada pembahasan hematologi ini dapat dilihat pada tabel bahwa kelompok DF yang hanya menerima diet defisiensi vitamin B12 memiliki nilai yang rendah dan setara dengan kelompok SF yang menerima diet defisiensi vitamin B12 dan juga susu kedelai non-fermentasi. Sedangkan kelompok SRF dengan pemberian diet defisiensi vitamin B12 dan susu kedelai yang telah difermentasi oleh Lactobacillus reuteri memiliki nilai yang setara dan cukup tinggi dengan kelompok CF yang telah menerima diet defisiensi dengan penambahan vitamin B12 komersial. Nah, dari situ dapat dibuktikan bahwa kemampuan Lactobacillus reuteri menunjukkan hasil yang baik dalam pengujian hematologi vitamin B12. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penentuan kadar vitamin B12 yang dihasilkan oleh kelompok anak atau keturunan. Dapat dilihat dalam tabel bahwa kelompok DY yang hanya menerima diet defisiensi vitamin B12 tanpa penambahan apapun memiliki nilai yang rendah dan setara dengan kelompok SY yang menerima susu kedelai non-fermentasi. Hasilnya terlihat jelas lebih rendah dibandingkan kelompok CY dan SRY. Kelompok SRY sendiri dengan penambahan susu yang telah difermentasi oleh Lactobacillus reuteri tergolong masih cukup tinggi dalam menghasilkan kadar serum vitamin B12. Hasil tersebut juga tidak jauh berbeda dengan kelompok CY yang disertai vitamin B12 komersial. Nah, hal tersebut dapat membuktikan bahwa Lactobacillus reuteri efektif dalam menghasilkan kadar serum vitamin B12 yang cukup tinggi bagi si keturunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sel penghasil IgA atau imunoglobulin A di usus kecil. Dapat dilihat dalam tabel bahwa kelompok DF yang hanya menerima diet defisiensi B12 tanpa penambahan zat lainnya memiliki nilai yang rendah dan setara dengan kelompok SF yang menerima susu kedelai non-fermentasi. Sedangkan kelompok SRF dengan penambahan susu yang telah difermentasi oleh Lactobacillus reuteri tergolong masih cukup tinggi dalam menghasilkan IgA. Hasil tersebut juga tidak jauh berbeda dengan kelompok CF yang disertai vitamin B12 komersial. Dari situ dapat dibuktikan bahwa Lactobacillus reuteri efektif dalam menghasilkan IgA yang cukup tinggi. Nah, kita masuk kepada bagian yang terakhir nih, yaitu conclusion. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu yang pertama, bahwa strain Lactobacillus reuteri CRL 1098 terbukti efektif untuk menghasilkan vitamin B12 dalam produk kedelai. Selanjutnya, berdasarkan pengujian yang dilakukan, konsumsi susu kedelai yang difermentasi oleh Lactobacillus reuteri dapat mengurangi histologi dan imunologi perubahan usus yang disebabkan karena defisiensi vitamin B12
dengan memperoleh nilai sel IgA mendekati hewan kontrol dengan pemberian vitamin B12 komersial. Nah, yang terakhir, mengingat konsumsi bakteri asam laktat merupakan mikroorganisme yang aman, maka diciptakanlah produk kedelai yang dibiofortifikasi dengan vitamin B12 oleh Lactobacillus reuteri yang akan berkontribusi dalam mengubah kebiasaan gizi masyarakat dan untuk mendiversifikasi makanan lokal yang baik untuk kesehatan. Berikut referensi jurnal yang saya gunakan. Halo, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan terkait jurnal yang telah saya paparkan kemarin. Nah, kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, untuk sampel disebutkan bahwa hewan-hewan sampel dibolehkan mengonsumsi makanan dan air selama 30 hari dari pertengahan kehamilan hingga penyapihan. Kalau boleh tahu, alasannya kenapa ya? Kenapa 30 hari? Berikut penjelasannya. Defisiensi vitamin B12 berpengaruh terhadap anemia maupun penyakit lainnya, salah satunya pada betina hamil. Betina hamil sangat memerlukan darah dan gizi lainnya untuk perkembangan janin. Apabila umur kehamilan masih awal, maka komponen tersebut pastinya tetap dibutuhkan, namun tidak sebesar saat mulai pertengahan atau akhir kehamilan. Nah, dimulainya pemberian susu kedelai yang difermentasi maupun tidak pada pertengahan kehamilan dikarenakan waktu tersebut merupakan waktu yang cukup efektif untuk mengetahui pengaruh adanya vitamin B12 pada sampel. Jangka waktu 30 hari sendiri yaitu dari pertengahan kehamilan, yaitu kurang lebih 9 hari sebelum melahirkan, hingga penyapihan, yaitu 21 hari setelah melahirkan. Untuk anak sebelum disapi atau masa menyusui, tentunya mendapatkan asupan gizi dari induknya. Baik buruknya kualitas anak tergantung pada apa yang ia peroleh. Oleh karena itu, perlunya asupan yang baik selama masa menyusui. Dengan waktu 30 hari tersebut, sudah cukup untuk mengetahui hasil-hasil yang akan dianalisis, yaitu kemampuan Lactobacillus reuteri dalam menghasilkan vitamin B12. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu, apakah bakteri Lactobacillus reuteri bisa digunakan pada produk fermentasi lain sebagai upaya peningkatan vitamin B12? Jawabannya adalah bisa. Nah, seperti yang dijelaskan pada presentasi sebelumnya, bahwa Lactobacillus reuteri dapat menghasilkan vitamin B12 pada proses fermentasi produk pangan berbasis kedelai. Bakteri L. reuteri kali ini yang digunakan yaitu Lactobacillus reuteri CCM 1112. Bakteri ini juga dapat digunakan pada produk fermentasi lain selain pangan berbasis kedelai tersebut. Salah satunya yaitu fermentasi buah. Buah yang dipilih yaitu melon dan timun, di mana melon tidak mengandung vitamin B12 dan timun yang rendah akan vitamin B12, sehingga kedua sampel tersebut tepat untuk dilakukan uji coba. Cara dalam pengujian ini yaitu melon dikupas dan dibuang bijinya, kemudian daging buah di blender dan diperas menggunakan kain katun. Setelah itu disentrifugasi 2 kali selama 10 menit menggunakan sentrifugal dan disimpan pada suhu 20 derajat Celcius sampai akan digunakan. Nah, sebelum diinokulasikan dengan Lactobacillus reuteri, jus melon diencerkan dengan buffer kalium fosfat dengan pH akhir menjadi 6. Dan untuk memastikan sterilitasnya, jus melon dimasukkan dalam filter 0,22 mikrometer. Cara tersebut tidak jauh berbeda untuk timun ya. Nah, di penelitian ini juga menguji kandungan folat pada buah tersebut. Setelah diuji, hasil menunjukkan terdapat kandungan vitamin B12 yang terbentuk pada kedua sampel, walaupun tidak begitu besar dibandingkan folat yang dihasilkan. Meskipun begitu, hasil tetap membuktikan bahwa Lactobacillus reuteri dapat menghasilkan vitamin B12 pada produk selain berbasis kedelai, yaitu pada buah melon dan timun. Pertanyaan ketiga yaitu, dalam judul penelitian disebutkan soybean-based food, dan untuk penelitian ini digunakan sampel susu kedelai. Nah, apakah penggunaan Lactobacillus reuteri CRL 1098 juga dapat digunakan untuk biofortifikasi vitamin B12 produk lain berbasis kedelai seperti tempe atau tahu? Mengingat judul yang diusung adalah soybean based food. Jawabannya adalah
Penggunaan Lactobacillus reuteri CRL 198 dapat digunakan untuk biofortifikasi vitamin B12 produk lain berbasis kedelai selain susu kedelai, salah satunya yaitu furu atau fermentasi tahu. Furu sendiri merupakan tahu fermentasi makanan tradisional berbahan dasar kedelai yang ditemukan di Cina. Terdapat 2 tahapan dalam pembuatan furu ini, yaitu fermentasi jamur terlebih dahulu, kemudian fermentasi dengan Lactobacillus reuteri. Nah, setelah dilakukan pengujian terhadap furu, vitamin B12 yang dihasilkan meningkat bertahap dari 37,7 nanogram per gram menjadi 141 nanogram per gram pada kondisi barat basah setelah 56 hari perlakuan fermentasi. Lactobacillus reuteri juga tidak mempengaruhi struktur komposisi jamur saat fermentasi jamur di tahap pertama. Dan dalam penelitian yang dilakukan ini, terbukti bahwa Lactobacillus reuteri berhasil digunakan sebagai kultur starter untuk meningkatkan kandungan vitamin B12 dalam furu atau tahu fermentasi. Pertanyaan yang keempat atau pertanyaan terakhir yaitu, dalam jurnal disebutkan penentuan sel penghasil IgA, lalu apa kaitan antara IgA dengan vitamin B12 dan mengapa perlu dilakukan analisis IgA dalam penelitian ini? Nah, sebelumnya, imunoglobulin A atau IgA sendiri adalah molekul glikoprotein yang dihasilkan oleh sel plasma dan berfungsi sebagai antibodi. Selanjutnya, kelompok vitamin B terlibat dengan enzim dalam penghasilan sistem imun. Pada penderita anemia akibat defisiensi vitamin B12, mengalami penurunan sel darah putih yang dikaitkan dengan fungsi imun. Oleh karena itu, dengan adanya kemampuan Lactobacillus reuteri dalam menghasilkan vitamin B12, diharapkan imunitas tubuh dapat meningkat kembali, di mana untuk upaya penurunan defisiensi vitamin B12. Nah, adanya analisis IgA dalam penelitian ini yaitu sebagai indikator meningkat tidaknya IgA akibat kemampuan Lactobacillus reuteri dalam menghasilkan vitamin B12. Hasil dari pengujiannya diperoleh nilai IgA pada kelompok sampel dengan pemberian susu kedelai yang telah difermentasi Lactobacillus reuteri cukup setara dan tinggi dengan nilai IgA pada kelompok sampel dengan pemberian susu kedelai ditambah vitamin B12 komersial. Nah, hal tersebut menandakan keberhasilan Lactobacillus reuteri dalam menghasilkan vitamin B12. Di samping itu, imunitas tubuh juga akan meningkat dengan kehadiran vitamin B12 yang cukup tinggi tersebut. Baik, sesi tanya jawab kali ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Dan apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.